Semangat pagi. Baik teman-teman, mitra-mitra semua dimanapun Anda berada, kali ini kita temanya adalah tentang aren ya, atau kita bertanam aren dan kita bikin etanol karena ini dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah, ini adalah Menteri Kehutanan yang sedang melihat tanaman pohon aren dan produksi gula semut ya teman-teman semua. Ya, ini ada di Sulawesi Utara ya teman-teman semua. Baik ya, kita mengarah dulu kepada pembibitan ataupun pemilihan bibitnya. Ini diambil dari pohon aren, yang sudah berdaun lebat ya, dari biji dari buah aren yang sudah masak, ukurannya besar dan kulitnya halus. Dan ini buahnya mesti diperang dulu sebelum diambil bijinya ya, agar supaya apa, tidak terkena oleh getah teman-teman semua. Nah, ini pemilihan bibitnya. Kemudian perlakuan bibitnya, ini kita rendam larutan HCl ya 95% selama 15 hingga 25 menit. Kemudian rendam air hangat 50 derajat ya kurang lebih selama 3 menit. Nah, kemudian direndam dengan PPT hormonik selama 10 menit ya, ini sekitar 1 tutup dalam 5 liter air, kemudian direndamkan di situ ya teman-teman semua. Nah, setelah semuanya itu selesai, kemudian dikikir halus dan pelan pada bagian dekat embrio ya. Jadi seperti yang di gambar A ini adalah embrio dari situ, maka dikikir di sebelahnya ya teman-teman semua. Kemudian setelah dikikir, baru kemudian ditanam di media pembibitan dan diberi naungan supaya tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman semua. Ya, kayak disungkul, kayak mungkin di terasan dan sebagainya, yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini adalah posisi embrionya adalah di sini. Nah, ini kita digigit di situ ya teman-teman semua. Dan ini kita keluar apokulnya yang seperti ini ya teman-teman semua ya, dan sudah menjadi bibit yang sebelah kanan yang di D ini teman-teman semua. Kemudian perkecambahan ya. Perkecambahannya ini adalah benihnya disemai di persemaian dengan media pasir dan serbuk gergaji. Ini perbandingannya adalah 2:1. Dan untuk perkecambahan ya, tempurungnya diamplas bagian punggungnya, tempat keluar apokulnya yang selebar kir kurang lebih sekitar 3 mili ya. Ini cukup sedikit atau cukup kecil ya, kurang lebih sekitar 3 mili. Nah, setelah itu baru direndam dengan air ya, sehingga endospermnya sudah jenuh dengan air, lalu kemudian disemai. Nah, setelah itu benih disiram setiap hari dan untuk menjaga sampai kurang lebih kelembapan 80%. Nah, ini pembibitannya ya. Pembibitannya adalah apokulnya mencapai 3-5 cm, kemudian dipindahkan ke tempat pembibitan atau ke tempat polybag yang diameternya kurang lebih sekitar 25 cm, yang telah diisi 3/4-nya dengan lapisan atasnya dicampur dengan pupuk kandang dengan bagian 1:2 ya. Kemudian atau perbandingan 1:1:1 yaitu campuran tanah, abu sekam dan pupuk kandang. Dan kemudian setiap 7-10 hari sekali ini disiram, disemprot ya, bukan disiram, disemprot dengan Velsenasa 2 tutup per tangki 2 tutup per tangki 15 liter air ya, disemprot dengan cara kabut ya teman-teman semua. Kemudian bibitnya disiram setiap hari kalau terasa kering dan hindari sinar matahari secara langsung. Nah, kemudian setelah 6-8 bulan bibit siap tanam, maka bibit siap ditanam ke lapangan ya teman-teman semua. Ya, ini pembibitannya sampai lama ya, 8 bulan. Nah, ini sudah mulai keluar ya seperti ini teman-teman semua di area pembibitan. Kemudian ini di bibitnya yang sudah mulai disiapkan untuk pindah ke lapangan ya teman-teman semua. Nah, penanamannya itu bagaimana ya? Penanamannya bisa monokultur dan bisa tumpang sari ya. Kalau monokultur ya tentu saja dipasang dengan ajir dengan jarak 5x5 atau 9x9. Kemudian lubang tanamnya ya ini kurang lebih sekitar 30x30x30 cm ya. Kemudian berikan pupuk dasarnya, ada pupuk kandang, ada urea dan ada TSP. Ini yang pupuk kandangnya tentu saja sudah jadi ya teman-teman.
Kemudian diamkan 3 sampai 5 hari, bibit ditanam, kemudian diberi naungan ya, jangan lupa diberi naungan ya, karena ini memang tanaman-tanaman yang masih muda dipindah itu tidak terlalu tahan terhadap matahari langsung ya teman-teman semua. Nah kemudian setelah 6 sampai 8 bulan setelah tanam, bibit siap ditanam ke lapangan. Nah ini kurang lebih 1 hektarnya berisi 400 hingga 500 batang aren. Nah, untuk perawatannya, ini perawatannya dari 0 sampai 1 dan 1 sampai 2 ini dari awal sudah diberikan dengan dolomit ya, dan ini pengamatannya setiap seminggu atau 2 minggu selama tanaman di usia di bawah 1 tahun yang meliputi pertumbuhan, perkembangan hama penyakit dan penyiramannya serta pemupukannya ya teman-teman semua. Jadi ini dari 0 sampai 1 ini adalah dolomitnya terlebih dahulu. Kemudian nanti diberikan 5 sampai 10 gram ya. Ini adalah supernasa ataupun granulnya juga boleh ya, ini ditaruhkan di situ. Kemudian disemprotkan 7 hingga 15 hari sekali, 3 sampai 4 tutup per tangki 15 liter air ya teman-teman semua. Ini adalah campuran POC-nasa dan PPT hormonik ya, ini tanaman untuk di bawah 2 tahun ya teman-teman. Kemudian yang di atas 2 tahun maka diganti dengan power nutrisi, yaitu tadi supernasanya atau granulnya diganti dengan power nutrisi. Jadi ini gonta-ganti juga boleh ya, power nutrisi diganti dengan supernasa, selang-seling ya boleh ya, sebetulnya itu di selang-seling ataupun langsung diganti juga boleh ya teman-teman semua. Ini ukurannya adalah 10 sampai 15 gram dalam usia 3 tahun, dan setelah 3 tahun maka boleh 15 sampai 20 gram per tanaman, yaitu sekali lagi ini per tanaman, kemudian selama 2 sampai 3 kali. Jadi ini 2 sampai 3 kali dalam setahun diberikan 15 sampai 20 gram per tanaman. Dan kemudian ini pupuk ureanya adalah ditambahkan sedikit ya teman-teman semua. Kalau ini adalah setahun 0,5 maka ditambah sedikit ya sampai 1 di usia lebih dari 3 tahun. Kemudian TSP 0,25 ditambah sedikit bisa sampai 0,5 sampai 1. Kemudian KCL-nya dalam setahun 0,5, kemudian ditambah sedikit menjadi 1 ya kurang lebih teman-teman semua. Jadi ditambahkan sedikit-sedikit. Yaitu tadi adalah pupuk kimianya teman-teman semua. Nah panennya ini kalau dipanen nira ini adalah kurang lebih aren, gula arennya ini mulai 3 sampai 5 tahun bisa disadap. Kemudian kalau aren lokal ini kalau yang ganja ya ini 3 sampai 5 tahun, kalau aren lokal atau 4 sampai 6 tahun ya, 6 sampai 6. Nah, ciri panennya bagaimana? Ciri panennya adalah munculnya bunga jantan yang sudah mekar atau mengeluarkan bau harum. Dan kemudian niranya ini bisa disadap pagi dan sore ya teman-teman semua. Nah, kalau kolang-kaling atau buahnya ini bisa dipanen dari buah setengah masak dengan ciri-ciri kulit bijinya masih tipis, lembek berwarna kuning dan isinya berwarna putih bening. Dan untuk diambil pati atau tepung arennya, atau biasanya kita nyebutnya adalah hunkue, ya ini kita tebang ya karena tanamannya sudah tidak produktif dan usianya rata-rata adalah 15 hingga 20 tahun, maka dipotong ya, ini bisa menghasilkan pati atau tepung arennya kurang lebih 60 hingga 150 kilo per batangnya ya. Ini kemudian empulurnya bisa diparut ya dan dicampur dengan air dan diendapkan. Nah ini caranya adalah seperti itu. Jadi diambil empulurnya, kemudian diparut, dicampur dengan air, kemudian baru disaring dan diendapkan. Nah ini jadi tepung aren atau hunkue ya. Nah hijaunya, ini hijaunya kalau dipanen maka dipanen bila pohon sudah besar, namun kalau dipanen maka kualitasnya akan menurun teman-teman semua. Puncak produksinya yaitu pada usia 10 hingga 20 tahun ya. Jadi ini cukup lama ya, cukup panjang dan rata-rata sampai 25 hingga 30 tahun ya teman-teman semua. Dan satu pohon aren mampu mengeluarkan kurang lebih nira itu sekitar 10 sampai 20 liter per harinya ya teman-teman semua. Jadi ini kalau perlakuannya pemupukannya rutin maka akan mengeluarkan nira yang cukup deras yaitu 10 sampai 20 liter per harinya. Dan 60% ya, 60% pohon aren di dunia ini ada di Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ya, kemudian bila ini difermentasi ya, dari aren-aren tadi sudah difermentasi dan distilasi akan menghasilkan bioetanol. Nah, ini adalah
ekstraksinya dari nila diekstraksi, dari kemudian difermentasi, ya akan menghasilkan etanol 10%, kemudian didestilasi, ya nanti kemudian menjadi dehidrasi, ya ini juga menjadikan etanol ya 10%, dan kemudian menjadi etanol 99,5%. Ya ini adalah diagram pembuatan bioetanol dari nira aren, teman-teman semua. Dan demikian tadi teman-teman semua, ya ini karena ada proyek sekitar 300 hektar ya, dan kita mulai dari awal. Ya ini adalah cara untuk pembibitan dan cara untuk tanam menanamnya. Mudah-mudahan dia juga melihat channel ini. Terima kasih sekali lagi, ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat dan semangat pagi.